Satu hal yang juga marak di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, khususnya masyarakat perkotaan dan middle class Muslim, masyarakat yang secara ekonomi menengah ke atas, yang mapan secara ekonomi, adalah semangat keagamaan mereka mulai tumbuh besar. Dan itu ditampilkan dalam perilaku keagamaan mereka, aktivitas keagamaan mereka, laku sosial mereka, dan sebagainya. Jadi semangat religiusnya itu sangat tumbuh besar. Nah, satu contoh misalkan adalah fenomena syariatisasi ya. Jadi sesuatu itu kalau yang dilabelkan dengan syariah, kecenderungan mereka lebih besar ke sana untuk menggunakan produk itu, untuk melakukan hal itu, bahkan ingin memiliki label-label seperti itu. Jadi ketika istilah syariah itu muncul booming di Indonesia ini, itu sebenarnya fenomena keagamaan yang banyak sekali terjadi di masyarakat menengah ke atas secara ekonomi, dan di masyarakat pedesaan juga tidak semasif itu yang terjadi ketika dibandingkan dengan masyarakat Muslim yang di perkotaan. Contoh misalkan belakangan tren jilbab syari itu kan mulai booming. Saya ketika SD itu belum terdengar istilah itu, bahkan di masa-masa SMP. Tren jilbab syari ini sebenarnya kan juga muncul seiring dengan perkembangan era digital. Kalau dulu secara sosial, orang-orang yang menggunakan jilbab itu kadang perempuan juga malu ya, tidak percaya diri. Bahkan mereka yang menggunakan ini kebanyakan masyarakat di perkampungan yang secara natural, alamiah, biasa-biasa saja menggunakan dan sebagainya. Ya mungkin saja itu bentuk kesadaran terhadap ajaran agama. Tapi itu sekarang kemudian bergeser. Jadi bukan saja menganggap sebagai perilaku keagamaan dan identitas diri sebagai wanita muslimah, tapi lebih juga mengarah kepada lifestyle, gaya hidup, fashion. Makanya perempuan sekarang muslimah itu cenderung merasa percaya diri menggunakan jilbab dengan segala ragam macam dan bentuk untuk mempercantik dirinya. Jadi tidak hanya persoalan identitas keislaman di situ yang ditampilkan, perilaku agamaan, tapi soal kepercayaan diri, eksistensi diri sebagai seorang perempuan. Dan ini kita banyak lihat bagaimana kemudian produk-produk jilbab itu kan banyak diluncurkan, sehingga ada kompetisi wanita muslimah dengan menggunakan jilbab. Bahkan orang yang melakukan hijrah itu, public figure misalkan para artis, para selebgram dan sebagainya, mereka selalu diidentikan ketika berhijrah itu dengan menggunakan jilbab-jilbab syar'i. Ini satu fenomena yang kian tumbuh besar di masyarakat perkotaan, masyarakat yang secara kelas ekonomi mapan, bahkan pergi ke kantor dalam acara-acara apapun sudah mulai percaya diri menampilkan gaya-gaya kemuslimannya itu. Jadi satu sisi ada perilaku keagamaan di situ untuk menampilkan identitas keagamaan, tapi sisi yang lain di situ juga ada motif peluang bisnis bagi mereka yang melihat ini satu peluang kesempatan. Misalkan juga adalah sekarang mulai tumbuh yang disebut dengan perumahan syariah. Jadi seolah ingin mengatakan bahwa ada perumahan yang sifatnya konvensional yang selama ini bekerja sama dengan bank dan sebagainya. Hal yang paling mendasar, ada satu riset yang cukup menarik itu ketika banyak anak-anak muda sekarang yang ingin punya hunian rumah, punya rumah itu di lingkungan yang bersyariah. Apa standar yang bersyariah di dalam hunian rumah seperti itu? Misalkan mereka lingkungan itu hanya identitas seagama saja, seiman saja. Jadi artinya mereka di situ lingkungannya hanya orang-orang Islam saja. Sehingga secara sosial mereka eksklusif, pergaulan mereka hanya agama yang sama-sama mereka anut, yaitu orang-orang Muslim. Bahkan dianggap sebagai hunian syariah itu misalkan juga di situ ada kegiatan keagamaan, ada TPA, ada TPQ dan sebagainya. Nah, itu salah satu motif anak-anak muda sekarang ingin memiliki hunian yang berbasis syariah. Jadi lagi-lagi di situ ada identitas perilaku keagamaan
Tapi di saat yang lain ada unsur nilai ekonomi bisnis itu bagi mereka yang membaca peluang bahwa ini tidak saja hanya perilaku keagamaan, tapi ada kepentingan bisnis yang bisa dimanfaatkan di situ dalam tanda petik. Contoh lain misalkan, sekarang lagi tren adalah sekolah-sekolah keislaman itu mulai banyak sekali muncul, khususnya di perkotaan, yang disebut sebagai sekolah Islam terpadu. Nah, sekolah Islam terpadu ini rata-rata kan mereka yang sekolah di situ adalah yang basic orang tuanya secara mapan secara ekonomi, karena biayanya besar, bahkan kadang lebih mahal ketimbang mereka yang masuk S1 untuk kuliah di jurusan-jurusan tertentu. Nah, ini kenapa dilakukan oleh orang tua dan mau memasukkan anaknya di sekolah-sekolah Islami terpadu itu? Karena ini tidak lebih daripada dorongan perilaku kepercayaan, nilai-nilai dasar keagamaan. Ya sudahlah, ini bentuk tanggung jawab terhadap anak saya belajar agama, anak saya belajar ajaran Nabi, anak saya belajar tentang Islam, selain itu pun belajar tentang ilmu-ilmu umum, bahkan ada sistem hafalan di situ. Tidak peduli berapa yang dia mau bayar, yang penting anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, banyak sekali fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat kita terkait dengan girah semangat orang untuk menggunakan sesuatu yang sifatnya syariah. Bahkan mohon maaf, hotel pun juga sekarang ada hotel yang basis syariah, di mana di situ pelayanannya tidak seperti pada umumnya hotel-hotel konvensional. Mereka dengan pakaian tertutup, bahkan setiap lantai itu ada musola, bahkan di dalam ruangannya itu selalu ada pesan-pesan Islam. Misalkan saya punya pengalaman ketika masuk di hotel syari, itu tertulis itu la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi indikasi syariahnya itu salah satunya adalah ada pesan nilai nuansa keagamaannya di situ. Bahkan sekarang mal-mal pun kita lihat banyak sekali, setiap mal itu pasti ada musolanya, karena sebagai kepentingan bagi masyarakat urban, masyarakat perkotaan yang girah semangat keislamannya itu mulai tumbuh besar. Tapi apapun itu bagi saya tidak masalah. Yang penting, lebih penting di dalam melihat perilaku keagamaan, mendorong nilai-nilai keagamaan itu bagi kita bukan hanya terjebak pada simbolnya, pada labelnya, tetapi pada perilaku, pada tindakan, pada sikap, pada pola pikir yang benar-benar sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Karena Islam itu tidak hanya pada kemasan saja, tapi lebih kepada isi, substansi, pokok apa yang menjadi ajaran Nabi.